Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Lestari Dan saya Sifanar Azizah. kami dari kelas 1B Prodi Pendidikan Sejarah. Di sini kami akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia mengenai Pilihan kata bahasa Indonesia. Pilihan kata atau diksi adalah pilihan kata yang sesuai dengan konteks kalimat untuk menyampaikan pesan atau gagasan oleh penulis atau pembicara kepada pembaca. Ketepatan diksi adalah kemampuan sebuah kata untuk menimbulkan gagasan yang sama pada imajinasi pembaca atau pendengar, seperti yang dipikirkan atau dirasakan oleh penulis ataupun pembaca. Kita memilih kata yang akan digunakan secermat mungkin untuk mencapai tujuan komunikasi yang efektif. Ketepatan tidak akan menimbulkan salah paham. Syarat ketetapan diksi atau pilihan kata. 1. Membedakan secara cermat denotasi dan konotasi. Contoh, bunga indah itu milik Budina. Contoh denotasi. Ranti adalah bunga desa di kampungnya. Itu adalah konotasi. 2. Membedakan kata-kata yang hampir bersinonim dengan cermat. Contoh, yang pertama, siapa pengubah peraturan yang memberatkan pengusaha? 2. Pembebasan bea masuk untuk jenis barang tertentu adalah pengubah peraturannya. Yang ketiga, membedakan kata-kata yang mirip ejaannya. Contoh, intensif, insentif, karton, dan kartun. Ejaan tersebut memiliki ejaan yang hampir sama namun berbeda maknanya. Kemudian yang keempat, membedakan kata-kata yang berakhiran asing atau bersufiks asing. Contoh, biologi, biologis. Yang kelima, membedakan kata umum dan kata khusus. Contoh umum, binatang. Kemudian contoh kata khususnya, kelinci. Kemudian yang keenam, mengetahui perubahan makna yang terjadi pada kata tertentu yang telah dikenal, seperti hipotesa menjadi hipotesis. Kemudian yang ketujuh, perhatikan kelangsungan pilihan kata. Makna kata. Kata merupakan satuan bebas terkecil yang mempunyai dua aspek, yaitu aspek bentuk atau ekspresi dan aspek isi atau makna. Kemudian, bentuk bahasa adalah sesuatu yang dapat dicerna oleh panca indera atau didengar, dilihat. Kemudian, isi atau makna adalah segi yang menimbulkan reaksi atau respon di dalam pikiran pendengar atau pembaca karena rangsangan atau stimulus berupa bentuk bahasa. Macam-macam makna kata. Yang pertama, makna leksikal dan makna gramatikal. Makna leksikal adalah makna kata secara lepas tanpa kaitan dengan kata lainnya dalam struktur bahasa, frase, kausa, kalimat. Contoh, rumah adalah bangunan untuk tempat tinggal. Kemudian, makna gramatikal adalah makna baru yang timbul akibat terjadinya proses gramatikal, yaitu pengimbuhan, pengulangan, dan pemajemukan. Contoh, berumah menjadi mempunyai rumah. Kemudian rumah-rumah yang menjadi banyak rumah, kemudian rumah makan yang menjadi rumah untuk makan. Selanjutnya, 2. Makna denotatif dan makna konotatif. Makna denotatif atau makna referensial adalah makna yang menunjuk langsung pada acuan atau makna dasarnya. Makna notatif atau makna evaluatif adalah makna tambahan terhadap makna dasarnya yang berupa nilai, rasa, atau gambaran tertentu. Dalam penulisan karya ilmiah menjadi makna denotatif. Contoh, makan hati. Kemudian yang ketiga, makna kontekstual adalah makna yang ditentukan oleh konteks pemakainya. Contoh, Dian sedang belajar, yang berarti sedang melakukan kegiatan. Pertalian makna kata terbagi menjadi beberapa, yaitu sinonim dan antonim, kemudian homonim, homofon, homograf, dan polisemi. Sinonim adalah persamaan kata atau kata yang mempunyai makna yang sama atau mirip dengan kata yang lain. Contoh, cantik sama dengan indah, faedah sama manfaat.
Contoh pertama, 1. Anissa sangat cantik memakai gaun itu. 2. Pantai Sari Ringgung sangat indah ketika sore. Kemudian antonim. Antonim adalah lawan kata atau kata yang berlawanan makna dengan kata yang lain. Contoh, makan berlawanan dengan minum, datang berlawanan dengan pergi. Contoh kalimatnya nih. Yang pertama, Dr. Anwar datang dari Malaysia. Yang kedua, Indi Sulastri pergi mengunjungi laboratorium obat. Selanjutnya, homonim. Homonim adalah kata yang mempunyai tulisan dan bunyi yang sama tetapi maknanya berbeda. Contoh, 1. Bunga bermakna tumbuhan, bunga bermakna bank. 2. Malang bermakna kota dan Malang bermakna nasib. Contoh kalimat, kebun raya Liwa banyak bunga yang indah. 2. Masa yang sulit seperti bank menurunkan suku bunga. Selanjutnya, homofon. Homofon adalah suatu kata yang mempunyai bunyi yang sama tetapi tulisan dan maknanya berbeda. Contoh, masa bermakna waktu dan masa bermakna berat. 2. Bermakna pakaian dan rok bermakna aliran musik. Contoh kalimatnya yaitu 1. Sungguh anggun kalau Anda memakai rok. 2. Ari menyukai musik beraliran rock. Kemudian ada homograf. Homograf adalah suatu kata yang mempunyai tulisan yang sama tetapi bunyi maknanya berbeda. Contoh, Sri, Sri imbang dan Sri gigi. Contoh kalimatnya, pertandingan Persib melawan Persija berhasil Sri 2. Kemudian gigi Sri adik tinggal 2. Kemudian yang terakhir ada polisemi. Polisemi adalah suatu kata yang mempunyai banyak makna. Contohnya ini dalam kata kepala, bisa berarti organ tubuh paling atas. Kemudian kepala sekolah, bisa juga berarti kepala surat, bisa juga kepala rumah tangga. Kemudian contohnya yang pertama, dengan kepala menunduk, ia membaca orasi. Contoh kalimat kedua, kepala sekolah menyetujui keinginan para guru. Kemudian contoh yang ketiga, ayah merupakan kepala rumah tangga. Jadi, untuk kesimpulannya yaitu diksi atau pilihan kata adalah kemampuan seseorang dalam memilih kata untuk mencapai penyampaian yang tepat dalam berbicara atau menulis sehingga tidak menimbulkan makna yang tidak dikehendaki pembicara atau penulis. Dalam pemilihan kata, terdapat berbagai syarat yang harus tepat agar mencapai diksi yang baik dan tepat. Di antaranya yaitu 1. Membedakan secara cermat denotasi dan konotasi. 2. Membedakan dengan cermat kata-kata yang hampir bersinonim. 3. Membedakan kata-kata yang mirip dengan ejaannya. 4. Carilah kata-kata ciptaan sendiri. 5. Waspadalah terhadap penggunaan akhiran asing. Dan yang terakhir, membedakan kata umum dan kata khusus. Sekian presentasi dari kami berdua. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kekurangan. Mohon dimaafkan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.